Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pintar Tripani Baru Malu. Di sini saya ingin menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan pada perkuliahan manajemen kinerja dengan dosen pengampu Dr. Sri Rosita. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi pertemuan 13 mengenai manajemen kinerja dan reward, meningkatkan produktivitas dan keterikatan karyawan. Pengertian manajemen kerja. Manajemen kerja adalah proses sistematis bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, melibatkan perencanaan kerja, melibatkan pemantauan kinerja, dan melibatkan evaluasi kerja karyawan. Lalu fokus utama dari manajemen kerja mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, mengembangkan potensi dan kemampuan karyawan, contohnya penetapan KPI yang jelas dan terukur. Lalu seperti materi kita tadi itu reward. Apa sih pengertian reward? Reward itu sama dengan penghargaan. Yang pertama itu apresiasi. Reward adalah bentuk pengakuan kontribusi karyawan. Lalu tujuan reward apa sih itu? Memotivasi dan meningkatkan keterikatan karyawan. Jadi dari adanya reward tadi bertujuan karyawan tuh menjadi lebih mendapatkan ide-ide yang baik untuk perusahaan dan menjadi loyal terhadap perusahaan. Jadi mengurangi turnover dalam perusahaan tersebut. Ada jenis-jenis reward gitu, bisa finansial dan juga non finansial. Lalu keterikatan manajemen kinerja dan penghargaan. Yang pertama itu kinerja efektif menuju pemberian penghargaan tepat. Lalu motivasi, penghargaan adil meningkatkan motivasi. Lalu tujuan, selaras dengan tujuan organisasi. Lalu studi kasus meningkatkan produktivitas 20%. Manajemen kerja yang efektif memastikan penghargaan yang tepat. Penghargaan yang adil meningkatkan motivasi karyawan. Sistem penghargaan harus selaras dengan program tujuan perusahaan. Lalu perbedaan, mungkin kita masih kayak bingung apa sih perbedaan reward dan kompensasi. Kalau kompensasi, imbalan dasar dari atas pekerjaan seperti gaji dan tunjangan. Kalau reward itu penghargaan atas kinerja lebih, seperti bonus, insentif, dan pengakuan gitu. Jadi misalnya kita bekerja lebih atau kinerja kita lebih baik nih, jadi kita diberikan sesuatu reward. Jadi sifat itu, kalau kompensasi itu wajib, kalau reward itu opsional. Kompensasi adalah imbalan dasar seperti gaji. Reward adalah penghargaan tambahan seperti bonus. Kompensasi bersifat wajib, sedangkan reward opsional. Manajemen kinerja dan pembayaran kinerja. Yang pertama itu motivasi, peningkatan motivasi karyawan. Yang kedua itu akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas karyawan. Yang ketiga imbalan, imbalan sesuai kinerja tinggi. Sistem pembayaran terkait kinerja meningkatkan motivasi karyawan. Kinerja tinggi mendapatkan imbalan solusi. Sistem pengukuran kinerja harus objektif dan adil. Baik, dari sudut tadi, latar belakang atau profil perusahaan manufaktur otomotif. 500 lebih karyawan, tantangannya produktivitas menurun 15%, engagement hanya 62%, turnover tinggi atau 20%. Permasalahan utama pada studi kasus ini, tidak ada sistem kinerja terstruktur, reward tidak berbasis kinerja, minim feedback dan komunikasi dua arah, tingkat ketertarikan rendah. Solusi pertama dari sistem manajemen kerja itu menetapkan per divisi, evaluasi kinerja kuartalan, pelatihan coaching untuk manajer. Solusi kedua, sistem reward dan recognition, bonus performa tim, penghargaan karyawan terbaik, poin apresiasi sampai voucher atau cuti, platform digital apresiasi rekan kerja. Solusi ketiga, engagement karyawan, town hall bulanan, survei engagement 2 kali setahun, pelatihan karir dan soft skill. Jika ketiga dilakukan dengan baik, maka akan ada hasil setelah 1 tahun. Produktivitas naik 22%, engagement naik ke 81%, turnover turun dari 20% ke 8%, budaya kerja lebih positif. Kesimpulan atau kunci sukses dari studi kasus ini, KPI yang jelas dan terukur,
reward yang adil dan transparan, komunikasi aktif arah, partisipasi semua pihak. Lalu kesimpulannya, kunci sukses dari pemberian reward itu sistem terukur, transparan dan adil. Jadi tuh pemberiannya objektif teman-teman, tidak karena dia kerabat kita berikan reward, bukan, tapi kita adil dan terukur sesuai kinerja dia. Lalu komunikasi efektif dan umpan balik konstruktif. Lalu investasi pengembangan karyawan penting. Lalu dampak produktivitas dan referensi meningkat. Implementasi manajemen kerja dan reward yang efektif penting. Sistem harus terukur, transparan dan adil. Investasi pada pengembangan karyawan akan meningkatkan kinerja. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat diterima. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya Pendeta Tiffany Boru Manawi ingin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.